Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mantisata dengan NRP 500122136 dari Departemen Fisika Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah metode versi mengenai optimisasi global dengan metode grid dan juga Monte Carlo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu optimisasi global. Optimisasi global itu merupakan suatu metode pencarian solusi terbaik dari minimum dan maksimum global dari suatu fungsi objektif pada seluruh ruang solusi. Tidak seperti optimisasi lokal yang hanya mencari nilai terbaik di sekitar titik awal dan bisa terjebak di lokasi minimum. Dan optimisasi global ini menjelajahi seluruh domain dari parameter yang diberikan. Nah, selain itu, optimisasi global lebih akurat dalam permodelan kompleks pada fungsi objektif yang memiliki banyak puncak atau lembah. Optimisasi global juga dapat diterapkan pada fungsi yang tidak terdiferensialkan atau diskrit, berbeda dengan optimisasi lokal yang sering dibutuhkan gradien. Namun, kekurangannya untuk optimisasi global biasanya membutuhkan waktu lama karena prosesnya yang lebih kompleks. Selain itu, salah satu metode dari optimisasi global yakni metode Monte Carlo itu kurang stabil akibat iterasinya yang lebih sedikit. Nah, di sini optimisasi global itu berdasarkan jenisnya bisa dibagi menjadi metode grid dan juga metode Monte Carlo. Kalau divisualisasikan, optimisasi global itu merupakan suatu metode yang mencari suatu solusi atau suatu barang pada suatu ruangan seperti itu. Nah, untuk metode grid itu eh, benda yang dicari ini akan dicari di seluruh titik pada ruangan tersebut. Jadi memerlukan waktu yang lama. Namun untuk yang Monte Carlo itu biasanya ruangan itu akan dipersempit lagi sesuai dengan lokasi yang biasanya eh, dijadikan parameter. Seperti contohnya ketika kita mencari pensil pada suatu ruangan. Nah, itu lokasinya akan dipersempit lagi di ruangan tersebut seperti biasanya diletakkan di area meja. Jadi untuk pencarian parameter tersebut atau pencarian pensil tersebut hanya difokuskan di dekat-dekat meja saja. Jadi untuk metode Monte Carlo itu lebih cepat biasanya daripada metode grid. Nah, di sini untuk tugasnya sendiri ada 4 nomor. Yang pertama yakni jelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global dibandingkan dengan optimisasi lokal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk soal yang kedua yakni jika data di generasi DOPS menggunakan persamaan berikut, D true sama dengan Y cos omega 0 M1X ditambah M1 kalikan M2 dengan true model M1 sama dengan 2,5 dan M2-nya 6,0 dengan omega 0,20 dengan X bernilai 0 sampai 2 tentukan inverted model M1 dan M2 dengan menggunakan grid method dan juga metode Monte Carlo. Nah, sini langsung kita masukkan saja ke dalam MATLAB. Nah, yang pertama ada grid tanpa noise. Jadi untuk grid tanpa noise berdasarkan codingan oscilloscope yang sudah diberikan, kita hanya mengganti parameter-parameter yang diperlukan. Nah, di sini n itu aslinya 40 tapi saya perbesar menjadi 100 nanti karena hasilnya nanti akan berpengaruh pada hasilnya yang lebih luas. Kalau misalnya 40 nanti hasil interpretasinya lebih kecil. Nah, di sini saya akan mencoba untuk 100 data seperti itu. 100 data atau 100 titik. Lalu di sini parameter kedua yang diganti yakni X1, M1 dan M2. Nah, di mana di sini M1-nya itu 2,5 dan M2-nya 6,0. Lalu untuk parameter fungsinya di sini omega 0-nya diganti 20. Nah, di sini X-nya bernilai dari 0 sampai 2. Jadi X min-nya 0 dan X max-nya 2. Lalu di sini kita besaran saja.
sekitaran. Oke, hasil dari run dari coding yang diberikan, yakni ada dua figur. Yang pertama adalah hasil grafik solusi terbaik dengan data sintetik. Nah, di sini untuk data sintetik itu tidak terlihat pada grafik karena itu overlap atau bertumpukan dengan solusi terbaik. Dengan gitu kita bisa simpulkan bahwa data sintetik yang diberikan dengan solusinya itu cocok. Nah, di sini sama juga seperti yang di figur sebelah kanan, itu model aslinya dan juga estimasinya itu berada di tempat yang sama atau menjadi tidak bisa terlihat satu sama lain, jadi hasilnya overlap atau bertumpukan. Nah, di sini kita bisa tahu untuk true materialnya tadi kan 2,5 dan M1-nya 2,5 dan M2-nya 6,0. Nah, estimasi modelnya di sini juga 2,5 dan 6,0 dengan minimum RMS-nya atau root eh, root mean square error yang sebesar 0,0. Lalu di sini ada untuk yang cara Monte Carlo yang dimana eh, pencarian eh, pencariannya itu tidak dilakukan di semua titik tapi dilakukan secara random. Di sini, nah, untuk Monte Carlo true modelnya tadi 2,5 untuk M1 dan 6,0 untuk M2. Namun di sini estimasi modelnya itu berada di 2,7802 untuk M1 dan M2-nya 5,9. Nah, errornya di sini 0,29. Nah, di sini sudah terlihat untuk data sintetik dan solusi terbaiknya itu sama-sama terlihat tidak overlap seperti yang grid tadi. Jadi ada error di sini. Nah, ini untuk metode grid tadi kan dilakukan untuk semua titik. Jadi semua titik pada ruangan tersebut itu dicari. Nah, untuk yang metode Monte Carlo itu dilakukan di titik-titik random untuk mencari untuk mempercepat waktunya. Nah, di sini titik-titiknya di sini itu random seperti ini hingga yang di akhir tuh di tempat yang ini. Lalu untuk yang ini tuh merupakan eh, iterasi yang dilakukan. Nah, untuk RMSE itu iterasinya itu eh, mulai kecil di angka 107. Nah, untuk ini bisa ditemukan mulai dari ini mendekati nilai solusi mendekati solusi yang benarnya tadi, mendekati nilai solusi terbaik itu ketika iterasi ke 99. Nah, ini udah mulai iterasi ke satu sudah mendekati nilai solusi sebenarnya. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke nomor 3. Apabila DOPS nomor 2 itu diberikan noise dengan menggunakan random number dari distribusi normal untuk mu 0 dan sigma 0,3, tentukan estimate model M1 dan M2 menggunakan grid method dan juga Monte Carlo. Di sini untuk yang grid dengan noise itu sama. Namun kita berikan parameter tambahan berupa SD, SD itu sigma. Lalu di sini untuk DOPS-nya kita kan karena diberikan noise, di sini DOPS-nya kita tambahkan D-true itu nilai awalnya dan kita tambahkan random ini sebagai noise-nya. Nah, 0 di sini itu juga berarti dari mu tadi yang diberikan pada soal. Ini sama dengan 0. Dan SD-nya tadi 0,3 dan untuk M1 dan M2-nya tetap 2,5 dan 6,0 dan X min dan X max-nya itu 0 sampai 2 dan omega 0-nya tetap 20. Bisa dilihat. Oke, di sini untuk hasilnya atau estimasi modelnya itu sama, tapi mungkin terdapat noise yang diberikan itu membuat errornya itu tidak nol
tidak nol, tapi mendekati nol di angka 0,29. Nah, ini untuk data dengan noise-nya itu ditunjukkan pada lingkaran-lingkaran ini. Hasil datanya memang menunjukkan eh, apa ya, grafik yang sama dengan estimasinya. Namun di sini ada beberapa noise yang diberikan yang membuat RMSE-nya itu tidak 0,0 atau kalau di sini hasilnya 0,29 0,29731. Nah, untuk yang di view kedua ini tetap uh, apa overlap gitu hasil dari estimasi sama solusi realnya. Monte Carlo dengan noise sama bisa kita run. Oke, oke, untuk true modalnya di 2,5 dan 6,0. Nah, untuk model estimasinya di sini untuk M1-nya di 2,6 dan M2-nya di 5,9 yang dimana itu eh, mendekati nilainya dengan true modelnya tapi berbeda dan menghasilkan error sebesar 0,33%. Nah, di sini untuk figur pertama sama seperti tadi, untuk observasinya itu ditunjukkan dengan yang lingkaran-lingkaran ini yang dengan noise, lalu untuk estimasinya itu juga ditampilkan dalam grafik merah dan data aslinya atau data true itu yang hitam seperti itu. Lalu untuk ininya, untuk pencarian titiknya itu dilakukan di beberapa titik-titik ini, lalu nanti berakhir di ini titik X6 dan Y2,5 seperti yang dicontohkan tadi. Jadi untuk Monte Carlo itu eh, tidak dilakukan secara urutan gitu, tapi secara random di titik-titik yang dirasa mendekati dengan parameter yang dituju. Untuk konvergensinya ini lebih cepat ya untuk mendekati RMSE 0 dan juga nilai estimasi atau nilai estimasi yang diinginkan itu lebih cepat daripada yang ketika tidak diberikan noise. Jadi yang bisa disimpulkan dari hasil-hasil tersebut ya ini ketika hasil yang menggunakan metode tanpa noise itu hasil inversi dari metode grid maupun Monte Carlo itu dapat menentukan parameter model M1 dan M2 dengan sangat akurat dan nilai RMSE-nya tuh mendekati 0. Namun untuk ketika noise ditambahkan estimasinya itu kurang tepat dan tidak bisa meniru model aslinya secara sempurna walaupun nilai errornya sangat kecil yang dilihat dari tadi RMC-nya itu tidak 0,0 tapi masih ada 0 titik angka walaupun itu nilainya kecil dan nilai estimasi M1 dan M2-nya itu menyimpang beberapa desimal daripada nilai sebenarnya. Setelah itu dengan pemberian noise itu eh, metode Monte Carlo itu lebih variatif pendekatan acaknya yang menyebabkan hasilnya bisa berbeda-beda setiap kali dijalankan. Sementara metode grid itu cenderung lebih stabil dalam menghadapi noise karena mencakup seluruh ruang parameter yang dicari. Eh, atau bisa disimpulkan secara keseluruhan itu bahwa noise menyebabkan penurunan keakuratan dan kestabilan dari hasil inversi yang dilakukan. Oke, mungkin itu semua soal yang sudah mungkin penjelasan dari nomor 1 hingga nomor 4, nomor 1 hingga nomor 4 yang sebelumnya tadi saya menjelaskan mengapa pengaruh pemberian noise dibandingkan noise free. Nah, untuk lengkapnya itu sudah saya lampirkan di Word atau nanti saya akan lampirkan dalam PDF yang saya kumpulkan di MyTS Classroom. Ini hasil-hasilnya.
Oke, itu saja sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.